Terutama Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Waalaikumsalam teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih dengan saya Hendy mendampingi Bapak Bukhari di mata kuliah manajemen operasional. Kita pertemuan kelima. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing agar perkuliahan berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, bagi yang tidak ada kesibukan atau yang sesuatu yang urgent, bagi yang bisa on cam, kami harapkan bisa on cam agar bisa komunikasi dua arah. Yang mau tanya jangan sungkan-sungkan, boleh langsung on cam atau boleh langsung on mic ya, atau mungkin lewat chat juga boleh. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan. Pak Bukhari, monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Hendy. Ini pelan-pelan aja lah, nyantai ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang banyak mengganggu perusahaan, ya. Banyak yang mengganggu aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Kenapa? Karena kalau banyak barang menumpuk di gudang, kurang laku, kira-kira membuat panik nggak? Barangnya banyak di gudang, terus barangnya kurang laku, kira-kira panik nggak? Ayo, menurut kamu, kalau kamu jadi pemiliknya gitu, kamu panik nggak kira-kira? Barangnya banyak di gudang, tapi kurang laku, gimana? Panik, Panik, Pak. Langsung shock. shock. Terus, kalau sudah menghadapi kenyataan seperti itu, apa langkah berikutnya? Nah, ya, pertanyaan ini nanti akan saya tanyakan kembali ketika kita lihat video berikut ini ya. Tentang inventory itu banyak jenisnya ya. Kuburan mobil. Pernah membayangkan apa yang akan dilakukan para produsen otomotif dunia kepada produk mereka yang tidak laku dijual? Mungkin sebagian orang berpikir bahwa pabrik-pabrik besar tersebut akan merestorasi model lamanya dan membuat menjadi baru lagi. Tapi pada kenyataannya, tidak seperti itu. Salah satu contohnya adalah lahan ini. Hamparan luas sebuah lahan bukan digunakan sebagai lapangan investasi, tapi justru menjadi kuburan atau bisa dikatakan sebagai tempat sampah bagi mobil-mobil yang tidak laku dijual. Masih baru Permasalahan padahal. utama menumpuknya unit mobil yang teronggok-umbager tersebut dikarenakan produk yang besar namun sambutan pasar tidak begitu menarik dan terlebih lagi varian-varian baru terus terlahir sehingga mengubur model lama yang tidak sanggup bertahan. Nggak dipungkiri, para produsen pun harus berbenah dengan setiap tahunnya memperluas lahan mereka untuk membuang mobil-mobil yang tak laku dijual tersebut. Tempat ini hanyalah satu contoh kecil saja. Masih ada puluhan produsen mobil lainnya dari seluruh dunia yang memiliki kasus serupa dan membutuhkan tempat sampah berukuran jumbo guna menampung unit yang tak berharga itu. Padahal sebenarnya, mobil-mobil mengenaskan ini merupakan produk-produk baru yang masih layak pakai dan tentu saja dalam kondisi bagus. Akan tetapi setelah mereka dikirim ke tempat pembuangan, meskipun dalam kondisi baru, mereka akan dibiarkan tanpa perawatan dan membusuk di sana. Wah, sayang banget ya guys. Kuburan sepeda motor. Di Arizona, Amerika Serikat, ada sebuah tempat yang memiliki julukan Motorcycle Graveyard alias kuburan motor. Segala macam bangkai motor ada di sana, mulai dari ATC, moge, motor klasik, go-karts, dan banyak lainnya. All Bikes, nama resmi kuburan motor tersebut, dikelola oleh seorang pria bernama Ron Adler yang secara pribadi mengumpulkan setiap biji motor yang ada di tempatnya tersebut. Kalau mau menghitung, ada lebih dari 9.000 motor dan spare part bekas yang sukses terkumpul dan menjadi koleksinya. Tapi di penghujung bulan Juni 2013 lalu, tempat itu tertimpa musibah kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh koleksi berharganya.
Gedung beserta koleksi motor antik tersebut terbengkalai bukan karena sengaja dilupakan, namun karena si pemilik meninggal pada tahun 1970-an. Semenjak itu, tak ada satu barang pun yang tersentuh maupun bergeser dari tempat semula. Terkurung lebih dari 4 dekade lamanya, tak sedikit dari motor-motor yang sudah lewat dari masa kejayaannya itu menyerah melawan waktu dan mulai rontok dimakan karat dan debu. Kuburan kereta api. Kereta yang sudah nggak digunakan di Rusia biasanya dibawa ke tempat penyimpanan yang umumnya dikenal sebagai kuburan kereta api. Namun, untuk beberapa kereta api bukan berarti mereka tak dipakai lagi. Jika terjadi keadaan darurat, mereka bisa berfungsi lagi. Selama Perang Dingin, kuburan kereta api seperti itu punya prioritas tertinggi. Diyakini bahwa dalam perang nuklir, semua listrik akan terputus dan lokomotif uap akan menjadi transportasi utama dan satu-satunya di rel kereta. Banyak lokomotif di seluruh wilayah terus dipantau dan sangat dilindungi. Meskipun kuburan kereta api biasanya tertutup atau menjadi zona terlarang, tempat itu sering menjadi sasaran bagi perampok yang ingin mencuri lampu depan, potongan logam, dan lain-lainnya. Kuburan kapal. Kuburan kapal ini terletak di Arthur Field di Rossville, pantai utara Pulau Staten, New York. Tempat ini diakui sebagai pembuangan resmi untuk kapal ikan, kapal muatan atau kargo, serta kapal feri yang telah rusak dan tidak terpakai. Kapal-kapal yang sengaja dibiarkan begitu saja di lumpur dan perairan dangkal sampai membusuk ini berasal dari semua dekade di abad ke-20. Beberapa di antaranya bernilai historis termasuk kapal selam pemburu dan kapal pertama Angkatan Laut Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua yang memiliki kru Afro-Amerika. Memiliki kapal-kapal yang bersejarah membuat tempat ini juga disebut sebagai museum kelautan yang tidak disengaja. Meskipun sulit dijangkau bahkan dipasangi tanda dilarang masuk tanpa izin, banyak pengunjung yang tetap datang ke tempat ini. Mereka melihat-lihat dengan menaiki kapal kecil dan mengambil foto bangkai-bangkai kapal yang menjadi objek populer bagi para fotografer. Oke. Nah, sekarang ternyata persediaan itu bukan hanya masalah bahan bakunya saja yang terjadi, bukan hanya barang dalam proses, tapi juga terjadi di barang jadi. Nah, di barang jadi itu ada videonya itu, terutama yang masih baru. Bayangkan, Indonesia yang nggak punya mobil itu wakeh, wis, ya toh. Tapi di sana yang baru kalau kurang laku dibuang itu. Hmm. Padahal nilainya satu unit mobil paling elek-elek ngono ae, Ayla Agila ya 1,50 jutaan lah ya kalau di Indonesia. Kali berapa itu jumlahnya segitu banyaknya? Apakah kalian sama membuat keputusan mobilnya itu dibuang? Apa yang bisa kau perbuat bila melihat mobilnya nggak laku? Ayo, silakan komentar. Izin Pak Bukhari. Ayo, Cek, cek, cek. ayo, silakan komentar. Izin Pak, apakah suara saya masuk? Kenapa? Izin ingin memberikan Iya, silakan, jawaban. Mas Bayu. Mungkin dengan strategi pemasaran ulang ya Pak ya, seperti memberikan harga promo atau diskon kayak gitu Pak mungkin Pak. Mm-mm. Kalau mungkin nanti di opsi terakhir kalau misal tetap tidak laku mungkin nanti dengan apa likuidasi atau mungkin dengan menjual murah gitu Pak mungkin Pak. Oke, mau kasih diskon. Solusinya, ya, kalau dengan cara ngasih diskon mungkin sudah lah, mungkin ya. Mungkin sih. Tapi bagus itu salah satu cara. Mas Bayu ngasih solusi. Terus, siapa lagi? Nggak apa-apa, salah nggak masalah. Yang penting kita seakan-akan itu milik kita.
mumpung belum terjadi. Siapa tahu nanti jadi pengusaha terus mengalami kayak gitu gimana? Apa yang bisa kita perbuat? Nah, Mas Bayu, solusinya salah satunya ngasih diskon. Yang lainnya, mempelajari teori itu gampang loh ya. Tetapi kok prakteknya, wah mumet nang lapangan. Gitu loh. Ayo siapa lagi? Supaya barangnya nggak sia-sia. Indonesia, wah, tak, kalau itu dilempar ke Indonesia, sip itu. Punya mobil KB gitu, ngono. Iya toh? Ayo. Masa cuma satu yang ngomong ya? Nggak apa-apa, salah nggak masalah. Itu bagian dari usaha kok. Kita akan kasih apresiasi. Yang lainnya, Mas Venta. Ayo Mas Venta, kasih solusi. Tuh kan. Mbak Widya, kasih solusi. Gimana? Mas Andre, Alvita. Banyak ini. Kan? Berarti semua pada takut jadi pengusaha kalau gini nih ya. Jadi karyawan aja. Nggak mikir abot-abot gitu ya. Eh, Kalau ini dihadapkan dengan kenyataan sesungguhnya, ketika kalian berproduksi, mempunyai perusahaan barangnya nggak laku seperti mobil tadi itu, banyak macam caranya. Selain ngasih diskon, iya. Menjual secara kredit, iya. Ya toh? Apalagi dijual di luar negara, terutama negara-negara yang, maaf, eh, belum dimasuki oleh merek mobil itu, atau negaranya yang masih belum banyak orang punya mobil. Gak apa-apa. Oh, dijual setengah harga, ya mungkin bisa kok ya toh. Apalagi dalam kondisi baru, ya toh. Nah, nilainya nggak main-main gitu. Dan konsep ini, apa yang terjadi pada mobil tadi di video, itu bukan hanya terjadi pada barang produk yang mahal. Produk yang murah juga begitu, ternyata. Nah, Pak Bogor itu pernah sama teman-temanmu yang ada di kampus, itu studi ekskursi ke perusahaan Pocari Sweat. Nah, ke perusahaan Pocari Sweat itu, kalau ada barangnya yang cacat dikit saja, gitu, dibuang itu. Segelnya rusak dikit saja, dibuang. Ngisinya terlalu banyak juga dibuang. Ngisinya kurang dikit, ya dibuang. Otomatis itu nanti buangnya. Di ban berjalan itu akan disenggol otomatis. Nggak ada di ban berjalan lagi. Akan jatuh. Kayak gitu, mengendalikan kualitas itu. Padahal barangnya belum dijual itu kayak gitu. Ya toh? Ternyata persediaan yang ada dalam perusahaan bukan hanya bahan bakunya, barang dalam proses, atau barang setengah jadi, tapi juga dari barang jadinya. Untuk mengendalikan mutu kayak gitu. Apalagi yang sudah jadi, yang belum laku. Nah, ini pertanda pertanyaan besar. Oleh karena itu, tidak sedikit sebagian perusahaan itu memikirkan berapa banyak persediaan barang yang harus dipesan. Begitu. Karena perusahaan juga khawatir kalau terlalu banyak membelinya, ya juga bahaya. Karena perusahaan juga yang memproduksi akan mengalami overproduction gitu loh. Iya kalau laku. Nah kalau nggak laku. Hmm. Yang kedua, kapan sebaiknya persediaan barang sebaiknya harus dipesan.
itu harus ditentukan. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, atau semester sekali, bahkan setahun sekali. Nggak apa-apa, asalkan gudangnya cukup, asalkan perputaran barang di gudang itu cepat. Jangan sampai aset perusahaan itu numpuk di gudang. Percuma, di sana banyak jumlahnya, barang yang diproduksi, tapi nggak laku. Berarti asetnya kan numpuk di gudang. Kan sia-sia itu, nggak menghasilkan laba. Nah, kita pikirkan itu. Nah, tadi ada pertanyaan, Anda kalian berpengusaha, terus nggak laku, gimana caranya? Masa kamu dipecat, nggak ngasih bisa solusi? Nih, bagian yang marketing ini gimana ini? Gitu kan gitu, biasanya gitu. Karena bagian penjualan, bagian memasarkan. Ini banyak-banyak barangnya ini. Bagaimana lah bisa laku? Karena di zaman sekarang bukan hanya pandai memproduksi, bisa memproduksi, tetapi juga harus bisa menjualkan supaya laku, gitu loh. Karena sudah banyak perusahaan bisa membuat itu sudah banyak. Tinggal laku nggak itu barangnya. Kayak gitu, saudara. Ya. Nah, sekarang apa itu manajemen persediaan? Sumber daya yang disimpan untuk memenuhi permintaan saat ini dan mendatang. Ini katanya Nasution. Sumber daya yang disimpan untuk memenuhi permintaan saat ini dan mendatang. Kenapa begitu? Sebab kalau ada permintaan, terus kamu ada dijawab oleh yang menjual itu mengatakan, maaf mas, barangnya tidak ada. Maaf mas, barangnya belum dikirim. Kira-kira kalian kecewa nggak kalau dijawab seperti itu? Pernah ngalami nggak? Ayo, pernah ngalami nggak kira-kira? Pernah, Pak. Nah, eh, puas apa kecewa? Kecewa, Pak. Kecewa kan? Padahal itu kesempatan emas untuk mendapatkan laba. Itu kesempatan emas. Kenapa? Nggak semua konsumen bisa datang ke perusahaan kita membeli produk kita. Bisa jadi membeli di produk pesaing. Ketika datang ke perusahaan kita, jawabnya barangnya belum dikirim. Nah, barangnya habis. Nah, barangnya kosong mas, maaf. Kata Pak tambah dikasih tambah kata maaf. Tetap saja kecewa konsumennya. Apalagi konsumennya yang ngomong ke temennya, jangan beli di situ, barangnya habis, kan? Tambah berantai itu. Lalu dimasukkan ke media sosial, tambah bergulir. Ini yang bahaya gitu loh. Kesempatan emas mendapatkan untung sia-sia, terbuang sia-sia. Makanya persediaan itu dikatakan sebagai sumber daya untuk memenuhi permintaan saat ini dan mendatang. Orang kaya sejagat ini pikirannya cuma satu, untung, dan itu didapatkan dari konsumen. Orang kaya itu nggak bisa kaya kalau barangnya nggak dibeli. Betul nggak? Hmm. Jadi orang kaya, konglomerat itu nggak bisa kaya kalau barangnya nggak dibeli. Ujung-ujungnya mau mikirkan barangnya laku. Dibeli oleh orang-orang yang nggak seberapa kaya kita, seperti kita-kita ini. Gitu. Supaya barangnya laku. Itu yang dipikirkan. Makanya tidak salah bilang para pengusaha itu merebutkan dompet-dompet konsumen. Maksudnya uangnya konsumen. Rebutan itu menjual dengan banyak cara supaya uangnya konsumen ketarik ke perusahaan tersebut. Ya, nah itu yang saat ini dan mendatang. Ini ada definisi lain
Inventory management keseluruhan proses mengelola pemesanan, ya kan? Mengelola pemesanan, penyimpanan juga disimpan, penggunaan juga digunakan, dan penjualan persediaan perusahaan termasuk bahan baku, komponen, dan barang jadi. Karena di sana pasti ada nyimpen, pasti ada pesan. Nggak mungkin, karena ini bagian dari proses melayani kebutuhan konsumen. Itu luar biasa itu mikirnya. Kalau kerupuk 2 truk paling berapa? Paling 5 juta. Kerupuk, apalagi kalau sudah digoreng, tambah mengembang, mungkin tambah sedikit nilainya. Tetapi Alphard 1,5 M gitu, gimana? Kita duitnya aja belum pernah melihat ya, apalagi memegang. Satu unit 1,5 M misalnya. Terus nggak laku, baru 1 unit itu. Nah itu satu lapangan, gurun pasir tadi itu, di video tadi itu. Iya kalau second, iya kalau sudah pernah dipakai. Enggak, ada yang masih banyak yang masih baru. Tapi nggak laku. Tapi dibuang ke gurun pasir. Masih baru itu. Coba ini dijual ke negara-negara berkembang. Wah, insya Allah laku lah. Walaupun nggak mahal-mahal amat. Iya toh, mobil seharga sepeda Beat gitu aja pasti laku lah. Iya toh, dijual murah ya laku lah. Yang itu. Diam-diam. Lihat orang ketiga misalnya. Supaya citra perusahaan tidak jelek. Jadi ini penjualnya harus melalui pihak ketiga. Jadi seakan-akan yang menjual bukan perusahaan, tapi orang ketiga. Sebab kalau mobilnya dijual murah, itu nanti merontokkan citra nama perusahaan. Kayak gitu. Ada yang menerjemahkan stok bahannya digunakan untuk memudahkan produksi, untuk memuaskan pelanggan secara khusus. Ya, itu tadi itu. Jadi stoknya itu supaya produksinya lancar. Berhenti 1 jam saja, kehabisan bahan baku, ruginya itu miliaran, saudara. Juga bukan hanya bahan baku, listrik padam saja, nggak punya genset, perusahaan itu ruginya ratusan juta itu. Gara-gara berhenti 1 jam saja. Perusahaan di Malang ini berhenti 1 jam, wah, ratusan juta yang hilang. Padahal cuma 1 jam. Ya, karena nggak bisa memproduksi. Berunit-unit itu, nggak bisa memproduksi. Ratusan bahkan ribuan puluhan ribu unit produk yang macet nggak bisa diproduksi gara-gara bahannya nggak ada, stoknya nggak ada untuk diproduksi atau listriknya mati. Bang. Ini yang kerja di perusahaan siapa saja di sini nih? Sylvia ada di perusahaan apa, Fri? Halo. Oh. Mas Bayu kerja di perusahaan apa? Pak Bukhari di apa kereta api Kereta api. Wow, tadi ada bangkai kereta api ya. di Ambarawa Pak, Di Ambarawa. Wow, Semarang, museum. museum. Oke, oke, oke. Good. Ini kendaraan yang penangan dewe iki. Pakai jalan khusus. Wesi kabeh karena saya gelem nabrak ya. Ya. Kalau kereta api penjualannya berdasarkan order, pesanan. Sebab kalau membuat terus gak ono sing pesen kanggo apa ya. Barang sak mundur gedine. Maka sistem penjualannya order. Seperti juga pesawat. Boeing sama dulu itu Boeing sama Airbus itu kalau nggak ada yang pesan nggak dibuatkan. Siapa yang nanggung biaya ratusan miliar kalau nggak ada yang pesan? Rugi dong ya. Siapa lagi yang di sini ya?
si Andre. Saya kepingin cerita pengalamannya, terutama di perusahaannya gitu loh. Mbak Venta, Mas Venta, sorry. Oke, Pak, Kerja di mana Mas Venta? saya di Jakarta, Pak. Kerja perusahaan apa? Perusahaan pertambangan, cuma saya lagi di HO-nya gitu, Pak. Di HO-nya apa itu? Penempatannya di HRD. kantor pusatnya. Oh, di kantor pusatnya. Oke. Ya, Kepikiran juga nggak bila barangnya atau produknya nggak laku? pernah, Pak. Nah, produk apa yang dijual di Mas Venta itu? Kalau saya ini perusahaannya pertambangan, Pak. Jadi Wow. eh, gimana, Pak ya? Kalau menjelaskan itu secara garis besar itu adalah kita batu bara itu dengan spek yang memang bisa dijual secara pasar dan ada Hmm. yang memang non spek itu cukup sulit. Tapi Hmm. ada beberapa strategi lah Pak untuk misalnya blendingan seperti itu biar bisa menutupi keekonomisannya ya. Oh gitu ya. Batu bara kelihatannya laku keras katanya. Batu bara itu. Harganya Bagus. sih Pak yang naik turun Mas Yan. Kalau 2022 kemarin laku keras Pak. Oh. Pesaingnya apa kalau jual batu bara? Pesaingnya nggak ada sih Pak. Jadi mungkin di awal tahun tuh kami selalu mendapatkan kontrak untuk pembelinya itu sudah ada di awal. Waduh, enak ini berarti monopoli ya. Enak itu Mas. Bener. Nggih, Iya. Kalau nggak ada pesaingnya itu paling enak. Perusahaan tanpa pesaing itu paling enak. Masuk kategori perusahaan monopoli. Akhirnya untungnya timbang rugi nih ya. Betul itu. nggih. Ya sawang sinawang ya Pak. Tapi nggih apa ya Pak ya namanya oligopoli Kak Pak. Apa itu pasarnya. Kalau cuma satu perusahaan saja, namanya monopoli. Kalau beberapa perusahaan, 1 sampai 10 gitu, masuk oligopoli. Kayak gitu. Ya mungkin lebihnya ke oligopoli sih Pak. Oh Tetap gitu. bersaing dengan buyer-buyer yang ada gitu. Itu pesaingnya antar penjual loh, bukan pembeli loh ya. Kalau pandangannya dari sudut pembeli namanya oligopsoni nggak salah. Ya, kalau hanya sekedar sama pembeli namanya oligopoli. Dan kebanyakan mempraktekkan apa namanya jual beli kerjasama, kartel namanya. Seperti Honda sama Yamaha gitu. Itu kerjasama itu. Bahkan dilarang, walaupun kartel dilarang, tapi diam-diam kerjasama. Bahkan pernah masuk pengadilan itu. Tapi tahu-tahu kasusnya hilang. Kayak gitu. Bagus ini. Menguntungkan tuh, Bapak. Wah, bisa tinggi itu apa gajinya kalau batu bara. Calon mantu idaman ya Pak ya. Kenapa? Calon mantu idaman. Pak Bukhari cari mungkin. Bener itu, bener. Iya, duit akeh itu. Gitu. Sudah punya istri belum? Insya Allah bulan Juni ini Pak. Iya, alhamdulillah. Ya sayang sekali Kak Olivia, sayang sekali. Iya, nggak apa-apa, masih banyak pilihannya kok. Ya toh. Nggak bisa, yang penting ada usaha, nggak boleh berkecil hati ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Pertanyaannya, mengapa persediaan itu harus ada? Padahal di Jepang, model persediaan manajemen inventory manajemen ini nggak ada. Kalau di Jepang, nggak pakai. Tapi kenapa di Indonesia lah jadi laris manis? Di Jepang itu terkenal dengan sistem JIT, just in time, gitu loh. Nanti nggak ada barang datang secara teratur itu langsung diproduksi.
langsung terjual. Gitu, ya. Jadi restoran misalnya ya, jam 7 barang itu datang. Misalnya atau jam 6 datang. Tiap hari jam 6 datang. Gitu. Dan itu memungkinkan kalau di Jepang. Nggak ngerti kenapa di Indonesia nggak bisa seperti itu. Di Indonesia terkenal jam karet, ya, toh, alias telat. Jadi menggunakan just in time itu kesulitan. Bukan berarti nggak bisa, tapi kesulitan. Nanti, ya. Terus nanti dimasak, banyak yang datang di situ. Kebiasaan apa biasa dibaca lagu dalam sehari itu berapa yang bisa dibaca. Nanti makan siang datang lagi masak lagi. Nanti sore datang lagi dimasak lagi langsung. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya penggudangan ini nggak ada. Karena dianggap penggudangan itu pemborosan biaya. Barangnya mengendap di gudang itu dianggap pemborosan gitu. Maka Jepang itu selalu menggunakan metode just in time. Ya. Ini dibahas banyak di dalam lean management ya, material management. Tapi nggak apa-apa kalau diajarkan secara terpisah boleh bisa. Ya. Nah, yang pertama alasannya memenuhi permintaan yang telah diramalkan sebelumnya. Melalui peramalan, tapi peramalan seperti yang kita ketahui kemarin, ada berapa yang harus diproduksi, itu baru apa ya diramalkan dulu. Jumlahnya berapa, gitu ya. Jumlahnya berapa baru diproduksi. Sebab nanti kalau terlalu banyak bahaya, terlalu sedikit juga bahaya, gitu loh. Jadi overproduction bahaya, underproduction juga bahaya, ya. Kalau bisa mendekati apa yang diminta oleh konsumen, ya. Jangan sampai barang itu kosong. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, melakukan lindungi nilai atau hedging dari perubahan harga. Karena dari waktu ke waktu itu biasanya harga tak selamanya konstan gitu loh harganya. Tapi kadang naik, kadang turun. Tapi kebanyakan naik kalau di Indonesia. Nah, kalau sudah beli banyak, terus habis beli itu kok barangnya naik, kan kita aman dalam satu periode. Makanya alasannya kedua dinamakan lindungi nilai dari perubahan harga. Yang ketiga adalah mendapatkan potongan harga. Iya, kalau perusahaan nggak mungkin beli bijian itu nggak mungkin. Banyak, ya, toh. Bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesia itu banyak sekali gitu aja. Bukan banyak gitu, wakeng ya, bahasanya. Ya, karena kalau beli banyak, ya, toh, biasanya mesti dapat potongan. Di mana saja, pasti dikasih. Kalian kalau beli banyak, di pasar manapun, biasanya dapat potongan. Ya, toh. Karena lebih hemat, barang lebih lancar keluar dan menghasilkan laba gitu. Kalian pernah nggak beli banyak? Silvi beli banyak, pernah nggak dalam jumlah banyak? Atau Farida, atau Rafli, diem semua ya. Atau Mbak Alif, nah Mbak Alif pernah nggak membeli dalam jumlah banyak? Pernah, Pak. Apa kira-kira dulu pengalamannya? Beli itu. Tas buat selamatan itu kan dalam jumlah banyak. Oh, itu tahlilan ya? Ya, Oh gitu. Ya bener-bener. Oh malah tas ya. Wah habis banyak itu Mbak Alif. Jangan kalau ngundangnya satu kampung banyak itu. Kalau di desa ya satu desa ya, satu RW gitu. Habis banyak kalau tahlilan memang. Oke, itu adalah contoh-contoh. Yang keempat adalah menjaga kelangsungan operasi bila terjadi hal di luar kehendak, ya. Jadi supaya lancar lah produksinya.
nggak ada istilahnya barangnya sudah nggak ada diproduksi, nggak, wah bahaya juga. Jadi ini semua untuk melancarkan produksi bahan baku, barang setengah jadi juga. Bahkan ada loh perusahaan nggak menjual barang jadi, tapi barang setengah jadi itu ada. Sehingga gudangnya juga banyak ditimbuni barang setengah jadi. Di Gresik itu ada membuat peci, gitu. Membuat peci, tapi ada yang sebagian dibuat oleh masyarakat setempat, home industry. Ada membuatnya kadang-kadang barang setengah jadi. Lalu disetorkan perusahaan, disempurnakan oleh perusahaan jadi barang jadi. Ya, mungkin di tempatmu ada kayak gitu itu mungkin. Ya, perlu diamati lah. Ya. Nah, untuk bisa menghitungnya, ya, toh, berapa pesanan yang akan dipesan secara optimal, nanti akan muncul istilah-istilah yang namanya carrying cost, ordering cost, shortage atau stock out cost, itu akan muncul istilah-istilah itu. Carrying cost itu biaya simpan. Atau carry itu artinya bisa menyimpan, bisa bisa membawa, seperti mobil Suzuki Cherry, nah, itu artinya membawa atau menyimpan. Kalau carrying cost di sini artinya pada lebih mendekati biaya simpan. Atau ordering cost, biaya pesanan, biaya pesan, pesan itu barangnya, ya toh. Shortage atau stock out cost. Nah, apa stock out cost? Coba dicari, coba di Google dicari apa stock out cost. Hmm. Di Google, ayo Alif, apa Alif? Cost adalah biaya atau kerugian yang ditimbulkan karena suatu perusahaan kehabisan stok barang yang dibutuhkan. No, kan, kentean barang. Kita menganggap itu biasa, tapi itu muncul biaya kalau kehabisan bahan baku. Nah, dihitung itu. Termasuk ada istilah namanya depresiasi, penyusutan. Banyak yang enggak, banyak yang tidak mempertimbangkan, tapi itu harus dihitung. Sama. Nah, itu lebih bahaya lagi, kehabisan bahan di stock out cost. Kerugiannya berapa? Bahkan nggak dapat untung, kehilangan keuntungan malah. Nah, ini yang akan dipertimbangkan, yang akan dihitung nanti, ada rumusnya, eh, bagaimana kita menghitungnya. Ya, toh? Nah, di perusahaan nanti juga mesannya tentu tidak sekali, gitu. Tentunya tidak mesan sekali. Ini periodic inventory system. Tapi berkali-kali. Dalam setahun berapa kali pesan? Kalau sebulan sekali berarti 12 kali pesan. Namanya reorder point. Itu juga nanti dihitung dalam penghitungan. Ya, reorder point. Berapa pesan, misalnya satu dihitung dalam satu bulan. Berapa dalam satu bulan memesan lagi berkali-kali itu. Kalau seminggu sekali berarti 4 kali dalam sebulan. Gitu. Ya. Ada namanya perpetual inventory system, ya. Sistem persediaan kontinu. Nanti perusahaan melakukan pesan kembali dengan jumlah yang sama ketika tingkat persediaan barangnya mencapai tingkat tertentu yang ditetapkan. Kalau pakai BIP apa EOG bukan BIP. Kalau pakai EOG syaratnya memang harus konstan. Nah, tapi pakai rumus EOG itu syaratnya memang harus konstan. Asumsinya, asumsi itu sesuatu yang sudah dianggap benar tanpa harus dibuktikan kembali. Itu namanya asumsi. Kebalikan dengan hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan sementara atau sesuatu yang sudah dianggap benar tetapi harus dibuktikan kembali. Itu hipotesis. Karena kesimpulan sementara, maka perlu dibuktikan kembali kebenarannya. Jadi kayak gitu. Dan dalam periode ke periode harus sama.
jumlah yang dipesan produknya, bahannya itu nggak boleh naik turun kalau pakai economic order quantity, ya. Kalau pakai rumus itu, nah nanti kita akan menghitungnya, mencobanya. Nah ini model economic order quantity. Rumusnya ini, tapi ini sudah lama ya, tahun 1913 belum merdeka aja teori ini sudah muncul. Bahkan sempat disempurnakan oleh Wilson tahun 1934. Ini juga belum merdeka gitu. Tapi kemanfaatannya sampai sekarang bisa dirasakan untuk menghitung EOQ. Hmm. Nah ini syarat-syaratnya menghitung EOQ, EOQ. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk menghitung EOQ. Yang pertama, jumlah yang dipesan atau barang yang dipesan selalu konstan. Nggak boleh fluktuatif, itu nggak boleh. Karena sulit untuk menghitungnya kalau fluktuatif. Jadi selama periode tertentu, jumlah barang yang dipesan harus konstan alias sama dari waktu ke waktu. Yang kedua, permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi, dan waktu antar pesanan barang diketahui secara pasti dan juga bersifat konstan. Oh, toh. Ya kelihatannya sepele sih. Kalau kita melihat lalu lalang barang yang disetor ke daerah-daerah, apalagi dari Jakarta, setor ke Surabaya, setor ke Semarang, setor ke Jogja, gitu. Itu kan biayanya luar biasa itu. Berapa banyak kendaraan yang kalau kita mau menghitung di jalan tol, tiap hari itu ribuan itu kendaraan itu. Lalu lalang, berapa bensin yang tertumpah itu, berapa pembayaran masuk tol itu, keluar masuk tol itu. Wah, itu banyak sekali itu. Nah, model-model kayak gitu itu masih harus dikatakan harus konstan harganya, tidak adanya perubahan. Kelihatannya receh sih, kita nggak jarang kita memikirkan sejauh itu, sedalam itu. Padahal nilainya tinggi sekali itu, transportasi itu. Ada model penghitungan transportasi sendiri di dalam manajemen operasi ini, ya. Semoga nanti suatu saat punya ketemu nanti lagi di S2. Saya ajarkan itu. Oke. Yang ketiga, harga unit per barang adalah konstan loh kan. Semuanya bernilai konstan. Per unitnya pun nggak naik, tetap harganya sama. Sebab kalau berubah-ubah sulit menghitungnya, gitu ya. Terus saat pemesanan barang tidak terjadi kehabisan barang atau back order yang menyebabkan perhitungan tidak tepat. Iya, jangan sampai itu. Apa yang dihitung kalau kehabisan barang? Ya, ya nggak bisa dihitung. Seterusnya, pada saat penentuan jumlah pemesanan barang, biaya kualitas barang tidak dipertimbangkan. Jadi saat penentuan jumlah pemesanan, kualitas barang tidak dipertimbangkan. Karena bisa jadi, maaf ya, dalam proses pembuatan, dalam proses pengiriman, risiko barang cacat itu pasti ada. Rusak ada. Nah itu yang kadang-kadang mengerikan. Kalau rusaknya banyak gimana? Makanya untuk melindungi barang sangat penting banget seperti yang kita pernah pelajari itu. Desain kemarin tuh, desain produk. Ya supaya nggak kualitasnya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen itu. Pernah nggak beli terus barangmu rusak lewat online gitu tuh? Pernah ngalami nggak? Atau paling tidak barangnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi ketika di internet tuh bagus, tapi ketika kamu terima, ya ternyata kok begini saja. Jadi di bawah ekspektasi, kenyataan nggak seindah harapan.
Pernah nggak kayak gitu? Sering. Sering, Pak. Beli apa waktu itu? Beli apa? Banyak Apa? Suaranya kok itu lift. investasi. Beli apa lift? Banyak Pak yang seperti itu. Oh Sampai gitu. lupa barangnya apa aja. Hmm. Alif pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terputus-putus ya itu internetnya. Hmm. Nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah ngalami kayak gitu. Ya. Masalahnya kalau jauh tempatnya itu kan ya jadi masalah double lagi. Beli berlian di Amerika. Ternyata yang datang nggak seperti apa yang diiklankan, difotokan. Masa kita riwari ke Amerika? Bukan biaya lagi yang keluar. Ya kalau orang kaya sih nggak terlalu bermasalah. Kalau nggak seberapa kaya, pas-pasan kan ya jadi masalah baru. Ya. Yang terakhir biaya penyimpanan per unit per tahun juga bersifat konstan. Bayangkan biaya nyimpan per unit per tahun juga bersifat konstan. Jadi nggak boleh berubah-ubah harganya. Ya. Nah kalau digambar itu kayak gini. Nanti manajemen persediaan dalam menghitung EOG itu gambarnya kayak gini. Ya. Jadi garis putus-putus itu kalau sudah menyentuh garis putus-putus itu harus pesan kembali. Itu pertanda barang di gudang sudah mau habis, gitu loh. Biasanya dinandakan dengan visualisasi. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketik, ketika kamu melihat speedometer sepedamu di tanda bensin, kalau sudah berwarna merah, jarumnya menyentuh di warna merah, itu secepatnya, selekasnya diisi kembali. Gitu. Itu garis putus-putus itu. Itu adalah batas namanya safety stock. Nah, persediaan pengaman namanya. Ya untuk jaga-jaga ini sambil menunggu barang datang. Nah, garis titik-titik berdiri warna merah itu namanya order point, reorder point, pemesanan kembali. Kalau sudah menyentuh pertemuan garis titik-titik horizontal dan garis titik-titik vertikal, itu ada dua ini garisnya. Itu akan terjadi namanya ROP, reorder point, pemesan kembali. Nah, sambil menunggu barangnya datang, itu safety stocknya dihabiskan pelan-pelan. Sehingga nanti kalau sudah barangnya datang, sudah naik lagi barangnya, sudah menyentuh penuh lagi di gudang barangnya. Kayak gitu. Nah, garis paling atas, miring paling atas itu, ini namanya EOG. Pesanan yang paling optimal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Apa ya? Pembelian perusahaan yang paling optimal yang bisa dilakukan perusahaan. Ya, kalau rata-rata itu kan bagi aja, bagi dua. Makanya garisnya di tengah-tengah. Kalau misalnya pesan 1.000 ya, berarti 500-nya di situ rata-ratanya. Lead time itu waktu tunggu. Lead time itu waktu tunggu yang kuning itu, warna kuning itu dalam grafik. Itu menunggu barangnya datang sambil menghabiskan stok, safety stoknya. Ya, oke, ini gambarnya gitu. Kalau digambar pakai grafik. Nah, kalau dihitung pakai rumus, ini rumus dasarnya ini. Ini rumus dasarnya. Nanti saya ingatkan, ternyata di buku-buku itu ada perbedaan dalam notice atau penandaan. Ya, toh? Ada yang pakai huruf H, ada yang pakai huruf S, ya, nggak sama. Nah, kadang antar buku sama, tapi maksudnya sama.
Nah, sekarang tak beritahu supaya nggak kaget, ya. Jadi ada yang pakai huruf H, ada yang pakai huruf S, ya. Itu CO itu biaya pemesanan, cost order, biaya pemesanan per pemesanan. CC itu tadi itu carrying cost, biaya penyimpanan per unit per tahun. CC, TC itu total biaya. D itu jumlah permintaan per periode waktu, jumlah permintaan nih. Kalau Q permintaan pemesanan. Nah, ya. Ini istilah-istilah yang adalah dalam rumus. Tetapi nanti di buku lain atau itu menggunakan huruf H, menggunakan huruf S, nggak masalah. Maksudnya sama saja, cuma penandaan tok yang berbeda. Lalu diakarkan, ya, ada semacam akar. Kita tinggal pakai aja rumusnya. Nah, ini contohnya kasus dalam rumus tersebut. Sebuah perusahaan distribusi makanan pokok ingin menentukan volume pesanan optimal dan biaya total persediaannya. Jika permintaan diperkirakan 10.000 unit setahun, biaya penyimpanannya per unit per tahun Rp75 dan biaya pemesanannya 15.000 per pemesanan. Ini kayak gini nih diketahui ya. Soal itu diketahui ordering cost-nya 15.000, permintaannya 10.000 unit, ya toh. Carrying cost-nya biaya penyimpanannya Rp75, Rp75. Ditanya berapa EUK-nya, pesanan yang paling optimal EUK itu. Berapa pemesanan yang paling optimalnya atau EUK. Total cost-nya, total biayanya berapa. Hasilnya ini. Hmm. Nah, ini hasilnya. Tinggal masukkan rumus itu, kan sudah ada semua. Tinggal masukkan saja. Jadi, eh, volume pesanan optimalnya sebanyak 2.000 unit. Biayanya totalnya 150.000. Nah, tahu kan enak. Nah, sekarang tak saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan bertanya. Ayo. Kak, kelas kamu kebetulan ada yang bekerja menjual mobil di bagian marketing. Ini ada videonya ini. Halo, selamat siang. Halo, banyak pilihan ini. Ada warna kuning, warna merah, warna putih. Siap gudang. Siap untuk dipinang. Masih baru semua nih, belum ada plat nomornya. Warnanya. Oke, silakan bertanya. Ayo, silakan bertanya. Saya kasih kesempatan bertanya, berdiskusi. Silakan dipandu Mas Hendy. Ayo. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Atau mungkin yang mau sharing-sharing di tempat kerjanya Pak barangkali. Nah, itu. Apalagi kan rata-rata ini bekerja semua ini rata-rata.
Yang dibutuhkan kan ilmunya di lapangan ini. Siapa tahu punya kendala, punya masalah di lapangan, bisa diseringkan sekarang. Tambah bagus, gitu. Ayo silakan bertanya. Ada Kak, biasanya ini kalau nggak salah ada Mas, oh ada Pak Ahmad Kusairi ini biasanya aktif sharing Oke. ya juga. Mas Ahmad, Mas Kuseri mana nih? Halo? Pak, iya Pak. Hah? Hadir. Oke, silakan bertanya atau diskusi dengan kita-kita. Ayo. Iya Pak, masih mikir dulu pertanyaan. Bagus yang aktif ya. Biar imunnya berkembang. Kalau dipendam sendiri nggak berkembang-berkembang nanti. Ayo, nggak apa-apa. Tanya. Silakan bertanya. Dari yang cewek, tanya. Kalau nggak ada tak suruh ngitung loh. Ayo kita diskusi. Banyak ini apa soal latihannya kalau nanti mau tak suruh ngitung. Maka dari itu berarti kita diskusi aja lebih baik ya, biar ngembang ilmunya. Nggak ada yang tanya. Paham semua. Wah. Hmm. Yang orang tertentu yang on kamera ya. Yang lainnya. Mbak Farida, halo. Mas Rafli, halo. Tuh kan, nggak ada yang nyaut. Pak Dio, halo. Nggak nyaut. Alivia, halo. Apa goreng ngecek ini? Christine, halo. Masih kerja, Pak. Oh masih kerja? Iya, Ya wes, hati-hati. Kerja di apa? Perusahaan apa, Christine? di garment. Oh, garment. Iya. Oke. Apa, batik keris? Enggak di apa? PT Ungaran Sari Garment di Semarang. Oh, di Semarang ya. Iya. Mau produksi apa saja, Mbak Christine? Produksinya apa ya? Banyak, Pak. Nah iya, Baju, baju. baju jadi. Hmm, terus, nanti Terus sarung, enggak, enggak. hanya Ya, baju. Cermin. dress. Oh, dress. Iya. Wah, itu bisa dipasarkan lewat teman-temannya nih. Ekspor, Pak. Oh, diekspor malah. Ya. Wah, ini kelas besar ini. Bener ini kelas besar. Terus sudah ekspor. Wah, perusahaan besar ini. Iya. Hmm. Wah, gajinya juga gede nih. Iya toh. Oh, kelas kakap ini perusahaannya. Bagus, oke selamat bekerja masih gak apa-apa. Iya, Pak. Kalau bisa ditinggal bentar-bentar ya gak apa-apa.
Ada lagi siapa ini? Alvita, Vivit, Alvita, Vivit. Saya masih di kantor, Pak. Oh di kantor, belum Iya, pulang. Kok sampai malam? saya shift malam. Oh gitu. Gak apa-apa itu. Bagian apa? Di Saya kantor. di perusahaan media, Pak, admin sales. Bagian admin, Iya, jualan. Oke, berarti masih bisa ditinggal-tinggal dong, iya. iya, bisa Hmm. bisa sambil nyimak, Pak. Nah, good. Karena nggak di lapangan. Kalau di lapangan susah kalau di lapangan. Iya, Iya, Pak. kalau di admin boleh tanya loh, ya, Mbak Vivit. Ya, kita welcome kok. Nah, Iya, Pak. semoga apa yang terjadi di lapangan itu bisa ditanyakan di sini, gitu ya. Pak, izin tanya Pak, Ah, good. Siapa ini? Bayu. Bayu. Oke, Ya, silakan bertanya, Bayu. izin bertanya kan tadi mungkin Mbak siapa sebelumnya Pak yang di Ungaran Sari Garmen itu Pak? Mbak Vivit. Ya Mbak, bukan kayaknya Mbak. Christine, Pak. Oh, Oh, iya, Mbak Mbak Christine, sorry. Christine. Mbak Christine, langsung disatu oleh Mbak Christine. Iya. Oke. Pak, saya mau tanya, Hmm. kan kemarin sempat viral itu yang apa, Sritek bangkrut itu Pak. Nah itu apakah salah satu faktornya karena eh, kurang bagusnya di manajemen persediaannya atau gimana Pak? Barang tidak laku itu banyak penyebabnya. Dan itu yang kamu sebutkan adalah salah satunya. Misalnya, barang kurang laku itu proporsinya nggak tepat, ya bisa. Atau barangnya kurang bagus kualitasnya juga bisa. Atau kalah dengan pesaing juga bisa. Atau kinerja marketingnya nggak maksimal juga bisa. Kita telusuri aja dulu di dalam perusahaan. Karena masalah yang sama yaitu barang yang kurang laku bisa jadi penyebabnya bermacam-macam yang membutuhkan solusi juga bermacam-macam. Contoh, misalnya barangnya kualitasnya ada yang maaf ya, misalnya ada yang warnanya kurang maksimal gitu. Misalnya Mbak Christine ya, misalnya kainnya ada yang warnanya kurang maksimal pewarnaannya gitu misalnya. Itu kualitasnya kan kurang bagus, misalnya kayak gitu penyebabnya. Maka solusinya pengecekan kualitas di setiap pabriknya itu, ya, waktu di pembuatan mesinnya itu harus diperbaiki bagian pewarnaannya. Tetapi kalau penyebabnya adalah pesaing yang menawarkan barang lebih baik, sama-sama garmen, ya solusinya juga jangan jangan di pabriknya. Kita harus memikirkan bagaimana kualitasnya, apa, mutunya, pelayanannya melebihi pesaing kita. Sebab kalau kita salahkan karyawan kita, terus kita pecat, ya nggak bisa. Kita PHK ya nggak bisa. Pesaing menawarkan yang itu, yang mutunya lebih bagus, gitu. Tetapi kalau kesalahan itu ada di intern perusahaan, baru kita perbaiki dengan baik. Tapi kalau masalahnya ada di luar perusahaan, yaitu pesaing yang menawarkan lebih baik, ya pelayanannya misalnya begitu, ya, ya jangan dipecati karyawannya. Ya kita cari tahu bagaimana membuat kita bisa melebihi pesaing itu pelayanannya misalnya. Kayak gitu. Jadi penjualan menurun, bahkan nggak laku, itu penyebabnya banyak. Kita telusuri lebih jauh supaya ngobatinya, nyari solusinya bisa tepat. Coba kita berpikir seperti dokter lah gitu. Jadi kalau bisa itu menganalisis pasien ini sakit apa. Misalnya sakitnya sakit telinga misalnya. Kita nggak perlu mengobok-ngobok matanya, mengobok-ngobok mulutnya, hidungnya, nggak perlu. Gitu loh.
kalau kesalahannya ada di telinganya ya kita perbaiki telinganya, ya toh. Kita obati telinganya, gitu. Salahnya titik utamanya ada di mana? Kalau kesalahannya titiknya ada di pesaing, ya jangan disalahkan karyawan internnya, bahkan di PHK. Ini gara-gara kamu ini barang nggak laku, bla bla bla. Padahal pesaing menawarkan sesuatu yang lebih bagus daripada produk kita. Nah, kayak gitu. Makanya pandai-pandailah menelusuri penyebab utama kenapa barang itu bisa kurang laku. Kayak gitulah kira-kira jawabannya, Mas. Mbak Christine, halo, Mbak Iya, Christine. Pak. Nah, Mbak Christine kalau di perusahaannya sering ada masalah apa ketika membuat garmen? Biasanya banyak yang reject sih, Pak. Oh, reject malah Iya, dikembalikan ya? iya, nggak ikut ke kirim. Oh gitu. Masalahnya apa tuh? Biasanya itu nggak sesuai sama permintaan Oh, pembelinya. gitu ya. Apa yang dipesan tidak sesuai ya? Iya, Oh. Nah ini jadi kan kita rugi. iya kan keluar biaya, ya toh? Iya, Nah iya, itu kan. Tadi kan namanya anak apa namanya back apa namanya biayanya tadi itu back order tidak salah ya. Yang terakhir kita tak suruh Mbak Olive ngecek tadi loh. Biaya kehabisan atau biaya kesalahan pemesanan, shortage cost. Nah, kan muncul biaya lagi, jadi rugi dong. Untung nggak dapat, mengeluarkan biaya lagi. Ya toh? Nah, itu. Ya kadang-kadang kalau online hanya tahu gambar, kadang-kadang kurang pas sih. Terutama di dunia garmen. Pak Bogor kalau beli online, saya nggak mantep. Misalnya beli celana gitu, ukuran sekian. Kadang-kadang antar merek itu kan besarnya beda-beda. Saya bisa seneng itu karena beli offline saja. Karena ada kamar ganti pasnya. Walaupun antar merek itu nomornya beda, saya bisa ngepaskan. Dengan perut saya, lingkar badan, pinggul saya itu bisa. Walaupun nomornya beda antar merek, tapi bisa pas. Nomornya beda kok bisa pas. Ya nggak tahu lagi antar merek itu gitu. Nggak mesti besarnya sama, padahal ya seukuran itu. Tapi merek antar merek berbeda-beda. Kalau merek A misalnya saya mau celana ukuran 38 gitu. Merek B itu ada yang 36 aja udah pas. Gitu loh. Jadi standarnya itu belum ada antar merek gitu. Kalau bisa distandarkan itu kalau bisa. Merek A sampai Z itu standarnya kalau 38 itu sekian, kalau B kalau 37 sekian gitu loh. Dan kalau bisa ditaati semua merek. Sebab kalau nggak gitu, wah banyak yang kecewa nih, kebesaran, kekecilan itu terjadi di mana-mana ini. Nah, kalau saya beli baju, beli sepatu, beli celana itu, saya mantep offline daripada online. Takut nanti sering tak kembalikan itu terus nggak menarik, nggak memuaskan. Bukan karena barangnya, karena ukurannya, gitu ya. Kadang-kadang karena ukurannya nggak sama antar merek itu. Gitu Mas Bayu. Halo. Halo Pak, izin sambil makan Pak, baru pulang kerja. Iya nggak apa-apa. Bener loh, boleh sambil nyemil juga boleh. Saya Pak Bogor Ya, santai loh. ya Ya. Pak, makasih jawabannya. Tapi kalau misal mungkin sharing aja ya Pak, saya kan cuma dengar-dengar dari teman saya yang tempat tinggalnya mungkin di sekitaran Sritek gitu. Oh ya. Kalau nggak salah, mereka itu ceritanya semenjak Sritek itu dipegang oleh anaknya mungkin. Dulu kan Hmm. yang punya kan Pak siapa? Haji Rukminto kalau nggak salah. Hmm. Nah, ketika dipegang anaknya itu kalau nggak salah banyak utang gitu, terus nggak Oh. bisa tembus di negara timur. Soalnya kalau misal pas dipegang bapaknya itu kebanyakan ekspornya ke apa negara timur kayak misal Saudi kayak gitu, Iran gitu Pak.
Hmm. Kalau dengar-dengar sih kayak gitu, Pak. Oh gitu, berarti cari pangsa pasarnya ya. Iya, kesusahan. Nah, pandai-pandai mencari pangsa pasar baru lagi. Ya, ini juga bisa menyebabkan kegagalan karena tidak semua produk itu bisa diterima di daerah tertentu. Nggak semua produk, bahkan tidak semua produk diterima oleh semua orang, loh kan? Kok bisa begitu ya? Contohnya kayak gini, produk memproduksi garmen baju laki-laki dewasa, apa ya bisa dipakai untuk anak-anak? Nggak bisa. Dipakai remaja? Nggak bisa. Dipakai dewasa perempuan? Nggak bisa. Jadi semakin mengerucut, ya toh, semakin dibatasi. Tetapi kalau perusahaan komputer miliknya Bill Gates itu, misalnya gitu, siapa siapa pasar-pasarnya? Seluruh dunia. Karena tidak peduli itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki atau perempuan butuh semua komputer. Iya nggak? Nah, sehingga dia berani mengatakan pangsal saya adalah dunia. Tetapi kalau garmen di bidang baju misalnya, tidak semua perusahaan itu menjual semua baju, semua celana untuk semua kalangan. Kadang-kadang hanya membatasi baju untuk anak-anak, baju untuk balita misalnya. Karena semakin mengerucut. Tinggal kita melihat pangsa pasarnya di suatu daerah, di suatu negara. Banyak anaknya enggak di suatu negara yang bayi yang lahir itu dilihat di data statistik. Kalau di Jepang, di Singapura itu nggak banyak bayi yang lahir. Karena di sana ada kepercayaan nikah bahkan punya anak itu jadi masalah gitu. Nggak suka nikah. Kalaupun nikah nggak suka punya anak, loh, repot ya. Gitu. Beda dengan di Jawa ini. Bahkan ada kepercayaan. Banyak anak, Banyak rezeki. nah kan. Akhirnya KB-nya nggak berhasil. Gitu. Sampai zamannya Pak Harto itu disuruh 2 anak cukup ya KB-nya sampai ada program seperti itu. Zamannya Pak Harto dulu. Ya karena bertentangan dengan adat setempat. Banyak anak, banyak rezeki. Anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri. Gitu. Nggak perlu dibatasi. Kayak gitu. Ya satu sisi ada benarnya. Tapi satu sisi yang lain juga kurang kurang benar gitu loh. Men- Mentang-mentang bisa membuat anak terus-terusan tiap tahun ada ya kasihan anaknya. Iya toh? Ya bukan membatasi, tapi kasihan anaknya. Anaknya belum bisa jalan punya adik lagi. Juga kasihan ibunya, ya toh, merawatnya. Makanya harus diatur, ya toh. Jangan terlalu kerap atau terlalu pendek pendek waktu dalam membuat anak gitu loh. Kayak gitu. Jadi ada istilah-istilah hal-hal tertentu yang menjadi hambatan. Bahkan di Indonesia ini sudah mulai semacam mengundurkan pernikahan. Bahkan mungkin seperti yang kamu alami. Dulu, zaman Pak Bukuri dulu, istilah mungkin pernah kamu dengar. Istilah perawan tua itu pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi agak tua dikit, nggak tua sih sebetulnya. Agak dewasa dikit tapi belum nikah, dikatakan perawan tua dulu ya. Gitu. Dan karena sulit untuk mengendalikan perkembangan jumlah penduduk karena banyak anak banyak rezeki, akhirnya pemerintah membuat program pendidikan supaya penduduk Indonesia itu nggak secepatnya nikah muda. Oleh karena itu dianjurkan untuk sekolah.
dengan sekolah paling tidak bisa mengundurkan pernikahan. Dulu ada namanya wajib eh, sek- eh, 6 tahun wajib sekolah itu. Terus 12 tahun harus wajib sekolah. Terus apa SMP sampai umur berapa ya? 11, 13, 14, 13, 14, 15. Lalu syaratnya harus standarnya lulus SMP. Lalu syaratnya lagi lulus SMA. Dan sekarang sudah S1. Maka banyak sekali anak-anak nggak nikahan ngundur nunggu S1 dulu. Bahkan lebih gawat lagi mundur kalau bisa kerja dulu. Loh, walaupun sudah selesai kuliah pun kadang-kadang mundur kerja dulu Pak baru nikah gitu. Dulu saya S3 dulu, Pak. Ih. SD, SMP, SMA. Nah itu. S3. Baru terus kerja. Habis kerja kuliah lagi S1, balik S1. Itu udah S3, Pak. Nah, kayak gitu itu kan jadi masalah ya, gitu loh. Akhirnya ke sana apa terkatung-katung nasibnya. Nah, ya kenyataan seperti itu. Yang di sini kan juga begitu. Coba tanya, yang anak cewek-cewek itu, kapan kamu nikah? Wah, nunggu selesai dulu Pak. Lah gitu jawabannya. Nunggu kerja dulu Pak, padahal sudah kerja. Masih nunggu terus. Nunggu uangnya banyak dulu Pak. Nah, kayak gitu tuh. Ya toh? Dulu saya nunggu juga, Pak. Dulu saya nunggu ada yang mau sama saya, Pak. Oh banyak, kalau uangmu sudah banyak, ya toh. Eh, Kalau uangnya sudah banyak, insya Allah cewek-cewek ini mau untuk dilamar, ya toh. Sudah dapat pekerjaan dan sudah bisa mencari nafkah, insya Allah ceweknya tenang. Sebab modal ganteng saja nggak cukup gitu loh. Kalau nggak kerja, nggak punya uang, gitu. Itu akan menjadi beban hidup bila hanya modal ganteng tok tapi gak ada duit, ya kan gitu. Sorry ya, sorry ngomongnya, sorry. Tapi kenyataannya cewek begitu, gitu loh. Kamu diserai tanggung jawab besar dari orang tuanya untuk kamu pelihara, untuk kamu rawat, untuk kamu hidupi, ya toh. Sudah beralih tanggung jawabnya ke suami. Kalau kamu lontang-lantung, ya nggak ada yang mau, gitu loh. Dan itu jangan dikatakan matre. Memang itu kewajiban itu, bukan matre. Memang harus dipenuhi bagi seorang suami ke istrinya. Gitu ya. Betul nggak, Christine? Betul nggak, Christine? Betul, Pak. Ah, karena anda nggak percaya, itu. Pak, tanya lagi, Pak. Ayah apa? Yang tadi kalau misalnya Indonesia kan zamannya Pak Harto itu kan apa kayak mengurangi jumlah eh, populasi atau gimana ya Pak untuk itulah yang KB tadi loh Pak. Ya, KB keluarga Nah, berencana. sedangkan kalau kita lihat sekarang kan di Jepang kan ini lagi krisis populasi ya Pak ya. Betul. Nah, apakah dulu itu karena adanya pembatasan dari pemerintah juga? Pembatasan dari pemerintah juga. Gini loh. ah, ah, Pemerintah itu melihat pulau tertentu, terutama Jawa. Jadi perkembangan penduduk Indonesia itu cepat sekali pertumbuhan penduduknya. Nah, bolehlah tumbuh itu boleh, cuma ojo cepet-cepet itu loh. Anaknya akeh, bojone siji, anak 16 ya. Ini yang bahaya. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Oleh karena itu dibatasi, boleh punya anak, itu, tapi jangan terlalu banyak, itu. Dan pertumbuhan itu maunya direm sama Pak Harto.
salah satunya dengan KB, dan keduanya yang terkenal dengan metode transmigrasi. Maka banyak orang-orang Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Hanya sekedar ingin memeratakan jumlah penduduk. Karena misalnya di Sumatera kan, penduduknya kan jarang digunakan ke sana. Dikasih tanah gratis itu zamannya Pak Harto. Dikasih lahan gratis, sawah gratis. Bahkan ada yang dibangunkan rumah gratis. Gitu, kayak gitu. Supaya mau transmigrasi. Gitu loh. Nah, di Jepang itu masalahnya beda lagi. Jepang itu nggak mau nikah karena beban hidupnya tinggi. Ya kan berkaitan dengan kepercayaan ya. Di Jepang agamanya Shinto, di Indonesia agamanya Islam yang terbanyak. Jadi nikah ini kan merupakan suatu ibadah, maka senang melakukan ibadah, bahkan ibadah yang paling panjang sampai akhir hayat nikah itu. Senang nikah itu. Tapi di Jepang enggak. Agamanya Shinto mungkin ajaran tentang pernikahan beda, penyembah matahari itu. Akhirnya dianggap penghalang. Nikah dianggap penghalang karir, biayanya banyak, mahal. Begitu cara berpikirnya. Sehingga jarang yang mau nikah. Bahkan konon nikah sama boneka, gitu. Konon. Nah, kok aneh, nikah kok sama boneka, sama robot, gitu. Kalau kesetrum bagaimana, gitu. Nah, ini yang susah ini. Eh, Cara berpikirnya susah. Satunya berpikir ibadah, satunya berpikir ini beban hidup, gitu ya. Nah, cara perspektif pandangnya itu jadi ini beban hidup ini, gitu. Akhirnya nggak mau nikah tadi ya. Akhirnya nikah sama boneka, ya toh. Kayak gitu-gitu tuh lah, aneh-aneh Kak. Bukan hanya kepada boneka, warna aneh saya lihat di Jepang. Saya nggak mau nyebutkan, ya toh. Nggak tabu. Nah, ini semua tentu membutuhkan solusi yang itu. Sehingga Singapura saja, bukan di Jepang, di Singapura saja itu kekurangan pemuda. Sampai beasiswa SD, SMP, SMA itu dibuka lebar-lebar supaya negara dari negara-negara luar Singapura mau masuk ke Singapura. Karena kekurangan pemuda sampean. Gitu loh. Dibuka beasiswa itu pendidikan supaya masuk pemuda-pemuda dari luar negara. Ya gara-gara gitu, enggan untuk nikah. Loh. Nikah tok enggan. Ya toh. Nah, gimana? Mas Bayu sekarang usianya berapa? Eh, Jalan 25 Pak. Ya lima, masih muda pol itu ya. Tapi kalau ikut Nabi ya sudah nikah itu. Udah lima. Ya toh? Sudah punya pacar belum? Alhamdulillah udah Pak. Nah, oke. Kapan diresmikan? Mumpung Syawal masih ada. Gak buru-buru sih Pak. Iya, ini bulan Syawal. Biasanya rame-ramenya orang nikah ya. Bulan Syawal. Oke, siapa lagi? Kayak gitu, Mas Bayu. Ya, jadi satunya menganggap ibadah, satunya menganggap ancaman. Di Jepang udah biasa banyak robot-robot itu udah banyak. Kerja pekerja ganti robot. Di toko-toko sudah jadi robot, tinggal masukkan koin, keluar produknya. Jadi nggak ada yang menunggu, robot yang bekerja. Akhirnya orang kan nggak punya penghasilan, itu susah mencari kerja. Ya karena pengusahanya berpikir memakai robot jauh lebih penting daripada pakai manusia, karena lebih efisien, lebih murah biaya operasionalnya. Kalau pakai manusia yang kasih gaji, kasih bonus, kasih tunjangan, kasih asuransi, ya toh, kasih komisi, kan banyak banget. Tapi kalau robot pakai biaya maintenance aja sudah cukup. Nggak ada demo lagi kalau nggak suka, ya toh. Mana ada demo, robot demo protes. Nanti mungkin karena saking canggihnya robot mungkin nanti ada.
pakai AI. Oke ya, siapa lagi yang bertanya? Ayo, Mbak Vivit. Halo, siapa yang bertanya lagi? Bagus-bagus loh, ya di lapangan itu. Kalau ditanyakan bisa dibuat diskusi. Susah nggak dengan teori yang dipelajari, gitu. Ada lagi, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi nih. Nah, ada yang namanya rumus BIP, break even point. Nah, biaya pulang pokok. Pertanyaan Pak Bukhari, sekarang BIP itu rugi apa untung? Ayo, BIP itu rugi apa untung? Break even point, balik modal gampangannya istilahnya itu. Kalau bahasa itu balik modal. Apa tidak untung, tidak rugi? Tak kasih tiga pilihan. BIP itu apakah untung, apakah rugi, apakah tidak rugi dan tidak untung. Tidak rugi, tidak untung, Pak, kayaknya. Nah, Olive menjawab tidak rugi, tidak untung. Bayu, Sama Pak, balik sama. balik modal. Oke. Christine, tak takutnya situ-situ iki. Christine, halo. BIP itu rugi, untung atau tidak rugi, tidak untung? Kono ya. Venta, Eh, Ven. Dia Pak, BIP itu untung, rugi atau tidak rugi, tidak untung? tidak rugi, tidak untung. Oke. Widya, sekarang. Halo Widya. Iya, Pak. Nah, BIP itu untung atau rugi atau tidak rugi, tidak untung? Belum untung dan juga belum rugi. Belum untung ya rugi, berarti tidak rugi, tidak untung ya. Iya. Oke. Holil, halo. Rugi apa untung apa tidak rugi, tidak untung? Tidak rugi, tidak untung. Oke. Ika, jawabannya sama semua kita ya. Ika, kalau Christine, Belum, Pak. Oka, BIP itu rugi apa untung apa tidak rugi, tidak untung? Tidak rugi dan tidak untung karena itu BEP itu titik impasnya, Pak. Oke. Good. Terus Christine, kalau ya. Atisa, ini Atisa, sambil ngeceki saya. Oke, Atisa, BP itu rugi apa untung apa tidak rugi tidak untung? Bisa di mute, kamu masih mute. Oh, oh ya, tidak rugi, tidak untung. Oke, Ini sama berarti ya. Si Aisyah. Nabila. Oh, jenenge Nabila. Nabil, Bil. Tuh, kayaknya nyaut Nabil. Andre. Halo Andre, kayaknya juga. Fadio. Tak catat loh ya, sing gak iku, sing gak connect sama sekali ini, nanti nilainya saya kurangi. Maaf ya. Farida, oh no. Alivia, Iya, Pak. nah, BP itu rugi atau untung atau tidak rugi tidak untung? Tidak rugi dan tidak untung, Pak. Karena melihat dari gambar yang Bapak tampilkan di PowerPoint itu, loss sama profitnya seimbang. Oh gitu. Nanti gambarnya tak menceng no ya apa? Titik BEP kan titik impas ya, Pak. Iya, Tidak salah itu. betul.
Kalau kamu alasannya gambar, nanti gambarnya tak miring ya apa? Kayak ngene ya apa? Jangan alasan gambar, nanti gambarnya jelek, kamu bingung malah. Hmm. Ah, terakhir, Nova. Halo, Iya, Pak. Nov. Iya, apa Nov jawabannya Nov? Tidak untung dan tidak rugi, Bapak. Karena BEP itu titik impas atau balik modal. Oke, wes ya. Jawabannya sama ya. Oke. Pak Guru akan komentar. Kira-kira benar apa tidak? Kamu evaluasi bahwa BP itu adalah titik impas. Kamu katakan jaminan tidak untung tidak rugi. Dalam hitungan ekonomi, dalam sudut ekonomi, apa yang kamu jawab itu betul. Tetapi secara real, sekali lagi, BIP itu, alias pulang pokok itu, atau titik impas itu, rugi. Aslinya rugi, loss. Gitu. Kok bisa begitu, Pak? Apa alasannya? Kamu bekerja siang malam, pikiranmu keluar, tenagamu keluar, ya toh? Pertanyaan Pak Bogor, apakah itu dihitung? Tidak. Nah, ya toh? Usiamu semakin berkurang, tapi hasilnya seimbang, BIP. Padahal usiamu berkurang gara-gara waktu. Tenagamu, kamu keluarkan, tapi hasilnya seimbang, BIP. Omong. Iya toh? Pikiranmu juga begitu keluar. Pokoknya selama memenuhi usaha itu, banyak yang keluar yang nggak dihitung secara ekonomi. Iya toh? Tapi kok hasilnya BIP Masian? Ya karena yang dihitung berdasarkan biaya-biaya saja. Yang nggak berbau biaya kadang-kadang nggak dihitung. Apakah gitu itu terjadi, Pak? Yang kita lihat. Kamu pernah lihat orang jualan pohong, dipikul nggak? Atau jualan getuk, didorong pakai gerobak? Nah, atau jualan Hmm, pintu, jualan kusen, pakai sepeda. Pernah lihat ya? Pernah. Hmm. pernah, Pak. Tanyakan sama dia. Pak, Bapak muter-muter ke kota, keluar kampung, keluar perumahan, keluar masuk perumahan. Tenaga Bapak dibayar nggak? Tanyakan. Kalau di perusahaan kan biaya tenaga kerja itu, iya nggak? Iya, Dibayar Pak. nggak Pak? Lah nggak. Pikiran Bapak dibayar nggak? Enggak. Waktu Bapak habis itu apakah juga dihargai? Enggak dibayar. Jadi secara sesungguhnya BEP BEP itu rugi sebetulnya. Gitu loh. Walaupun dari hitungan biaya dalam hal pembuatan produk dan produk yang laku itu seimbang, impas. Itu kan hasil penghitungan dari angka-angka dari biaya dan pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Tapi ada di luar itu yang nggak bisa dihitung dengan angka-angka. Is koyo gini aja lah. Ayah ibumu ketika menyekolahkan kamu dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sekarang ini kuliah, entek piro biayanya? Ayo, pernah nggak kamu menghitungnya? Nggak pernah. Kalau kalau habis banyak menghidupi kamu, bukan hanya sekolah kamu, tapi uang jajan kamu, keperluan kamu, setiap hari dengan gajimu sekarang, kapan balik IB ini? Ayo, tahu dihitung nggak kira-kira?
Orang tuamu pernah nuntut nggak? Le, Nduk, nek awakmu sudah bekerja, balik no iku. Duitnya bapakmu, ibumu. Butuh berapa tahun lagi kamu bisa mengembalikan? Supaya BIP, pulang pokok, break even point. Itu saja aja Kak. Nggak bisa itu, nggak bisa ngitung. Gitu aja kadang-kadang disuruh ya, sik terus itu sama orang tuanya. Untung orang tuanya nggak takon sebalik nale duitnya, nggak, untung nggak ngomong kayak gitu ya toh. Nah, itu adalah contoh real dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada banyak pengorbanan yang nggak selamanya dihitung dengan uang. Kasih sayangnya juga nggak pernah dihitung dengan uang, ya toh. Nggak bisa tidur, ngandung kamu ya juga nggak bisa dihitung dengan uang, ya toh. Mengantarkan kamu ke sekolah juga nggak pernah dihitung dengan uang, dianggap biasa aja. Loh, kamu sakit ke dokter juga dia nggak mikir, dihargai dengan uang. Yang penting kamu sehat kembali. Oh, banyak kasih sayangnya itu orang tuamu ke kamu itu banyak, tapi nggak selamanya diukur dengan uang. Terus nanti nikah, kamu tinggalkan orang tuamu kan kasihan, ya toh. Sing enak bojone, untuk gaji ya bojone, ya toh. Orang tuanya nggak pernah disambangi. Nah, itu contoh real. Nah, yang kita pelajari ini yang berbau angka-angka saja, ya. Yang pada hakikatnya BIP itu rugi. Nah, di BIP itu muncul istilah-istilah seperti ini. Nah, mencari BP pulang pokok yang pakai lambang K dalam unit. Kalau dalam rupiah P, ada fixed cost, ada variable cost, ada bahan baku, bahan pembantu, kebutuhan listrik, saluran bahan bakar, dan sebagainya. Terus ada harga jual per unitnya, sama dengan harga jual barang atau jasa per unit yang telah dihasilkan. Ya toh. Ada total variable cost, dibagi Q, biaya per unitnya keluar semua. Nah, ini contohnya. Soal sama jawabannya, kan? Enak. Kamu nggak tak suruh ngitung itu loh. Hanya tak suruh tanya saja loh, sulit ya. Ini contoh sama jawabannya. Bisa dipelajari. Bahkan dicari sendiri tuh lo bisa. Ini dari mana asal-usulnya. Udah kelihatan semua. Ya toh. Biaya gaji berapa, penyusutan mobil berapa, asuransi berapa, sewa gedung, sewa pabrik, bla bla bla. Terus biaya apa itu fixed cost-nya. Biaya variabelnya 75.000 terdiri dari apa saja, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan bla 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 banyak itu total. Itu biaya tetap 140 juta, biaya variabelnya berapa tadi, 75.000, dicari PP-nya berapa, ini udah kelihatan semua masuk. 140 dibagi 95 dikurangi 75.000, ada 7.000 unit. Baru terbuat, terjual 7.000 unit, baru terjadi BIP. Pada nilai rupiah berapa? 6.665.135 baru terjadi BIP secara rupiah. Oh, oh enak kan ini. Bagaimana kalau tak suruh ngitung? Ini lanjutannya tadi itu. Nah, ada soalnya juga, ada jawabannya lagi. Oh enak pokoknya. Nah ini latihannya. Mau nggak kamu garap latihan? Pasti nggak mau. Sana jawabannya di situ. Nah, nanti berapa biaya BIP per unitnya? Yaitu A 35, B 38, C 45, D 4,2, E 4. Nah, sekarang tak ajak diskusi saja, terutama yang cewek-cewek. Ya. Yang tanya-tanya tadi sudah banyak diwakili oleh Mas Bagas,
Mas Bayu itu atau Mas Khalil yang tanya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Banyak nih latihannya, kita kasih Pak Bu latihan, ya. Tapi saya yakin kamu nggak mau untuk ngitungnya ya. Wis kesel, uripe wis kesel, nggak sambil kerja, masih duit ya gitu. Kan rata-rata sudah bekerja sendiri, sudah bisa mencari uang sendiri. Ada pertanyaan? Ini sudah masuk ke materi ke S2 ini. Tapi tak kasihkan juga kepada kalian materinya. Nih, udah banyak ini sudah lengkap. Tak tinggal kamu sudah dikirimi Mas Hendy ini materinya. Ya, sudah lengkap lah tak pikir. Sudah di atas 100 slide ini. Sampai detail ini. Nah, ini yang tadi OK-nya itu ada yang pakai lambang S sama D sama H. D tadi sama, ada kesamaan permintaan. Yang S itu biaya pesan, ya. CO, ordering cost, pakai lambang S. H itu biaya penyimpanan. Ya. Jadi di rumus lain tuh ada yang pakai gini lambangnya, notasinya. Ada yang pakai tadi CO sama CC. Kalau H itu carrying cost. Eh, sudah ada kayak pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Mas Hendy, Baiklah. halo. Oke. Mas kesel katanya. Banyak yang sambil kerja Pak baru Iya, shift tak malam. suruh itu tambah kaisong lagi. Masih kecapean. Hmm. Oke. Teman-teman, gimana? Sudah clear? Nggak ada pertanyaan? Nah, kata iki Mas Menta, Mbak Olive, Mbak Widya, Mas Bayu, Mas Khalil, sing ketok iki, sing on kamera. Ya. Bukaan kamera semua ya. Oke. Meskipun Baik, Pak, kalau manggil ya, nggak Pak? Kenapa? Pak Bupati tadi manggil. Saya? Iya. Oh iya, tadi yang on kamera itu loh. Tak panggil Oh, yang iya. kamera itu Mas Bayu, Mas Venta, Mbak Olive, Mbak Widya, Mas apa lagi? Iya, yang on kamera. Nah oke. itu Mbak Isa sudah mulai buka. Kenapa nggak percaya diri sih? Mukanya sendiri aja kok itu. Ya. Ya, Soalnya Kak Venta udah calonnya Pak. oh gitu. Calonnya di sini juga. Belum mandi Pak. Calonnya belum mandi. Kan nggak kelihatan walaupun belum mandi. Gitu. Kan, Izin Pak. Nanti nah, minggu depan saya sedikit ganteng iya. lah Pak. Iya. Nah, Mas Ahmad Husairi. Kalau bisa kameranya. Pak Gubernur jika kok ngomong izin ngono lho ya. Ono sing dia, ono sing nanggapi. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada tak suruh ngitung loh, mau nggak? Latihan. Contohnya sono, jawabannya wis sono. Maunya kalau ini kelas sungguhan, di offline gitu tak suruh ngitung anak-anak itu. Jadi bukan hanya sekedar teori semata, tapi tak suruh praktek gitu loh. Nah, anak-anak online itu ketika ngitung ya, pegah kayaknya. Cukup setengah jam lagi itu cukup, tak suruh ngitung tadi itu latihannya. Tapi kata lelah ini ya, disuruh on kamera aja sulitnya nih, gitu. Sepertinya tanggal tua Pak ini Pak. Soalnya Pak. Kanker. Penyakit. Gimana?
Kalau nggak ada, ditutup Mas Hendy. Baik, teman-teman. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan ke-6. Berarti kurang 2 kali lagi ya Pak ya? Oke, betul. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Nggak ada Semoga... screenshot Mas Hendy. Ya gimana? Nggak ada screenshot. Oh ya, biasanya atau mungkin gini aja Pak pas pertemuan terakhir kali Pak ya, Oh gitu, oke sip, sip. biar lengkap sekalian. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan saya akhiri. Ketemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan sudah semangat ya teman-teman karena masih tanggal muda. Sekarang karena udah tanggal tua kita capek. Ada yang mungkin lembur Pak ya, lembur Iya, akhir bulan biasanya Pak kadang. iya. Gitu, baik. Kalau Iya, gitu saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Pak Bukhari, Ya, selamat malam. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. Selamat warahmatullahi beristirahat wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih semuanya. Kalau Selamat Makasih Pak beristirahat. Bukhari, makasih Pak Sama-sama. Bunda. Mbak Olive itu semangat.